Daun merupakan organ hijau sederhana yang memiliki kekuatan yang luar biasa, mulai dari fotosintesis hingga produksi senyawa aktif. Daun memiliki peranan penting dalam dunia farmasi alami. Oleh sebab itu, mari kita pahami lebih lanjut peran penting daun dalam ilmu botani. Bersama kami, kelompok 6, yang akan mengidentifikasi beberapa daun, mulai dari morfologi, klasifikasi, sejarah singkat, hingga khasiatnya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nur Haliza dengan NIM belakang 05. Di sini saya akan mengidentifikasi daun Sri Rezeki dengan nama Latin Dracaena sandriana. Terlihat jelas berdasarkan taksonominya bahwa termasuk dalam kingdom Plantae, subkingdom Triasiobionta, kemudian superdivisinya Spermatophyta dan divisinya Coniferophyta, kemudian kelasnya ada Pinopsida dan ordonya Pinales, familinya Arausariaceae, kemudian genusnya Araucaria dan spesiesnya Araucaria heterophylla. Kemudian sejarah singkat tentang daun Sri Rezeki sendiri. Tanaman ini itu berasal dari Kamerun, tumbuh dalam semak dengan batang ramping dan lentur, dengan daun yang memanjang dan tepi daun yang berwarna putih. Daun ini mulai dibudidayakan pada masyarakat Cina dan Jepang untuk membuat anyaman-anyaman yang menarik. Kemudian manfaat dari daun Sri Rezeki sendiri yaitu bisa digunakan sebagai tanaman hias, kemudian bisa digunakan sebagai bahan-bahan kosmetika, dan juga bisa digunakan atau kayunya itu bisa digunakan sebagai bahan kayu bakar. Untuk morfologi pada daun Sri Rezeki, pada bagian batang terdapat ruas, lentur, tidak berkayu, terlihat ramping, tegak, dan berwarna hijau. Kemudian pada bagian daunnya berwarna hijau polos dan ada bergaris putih serta terlihat melengkung serta meruncing di satu titik. Selain itu, akar tanaman ini berwarna merah. Tumbuhan yang termasuk memiliki akar monokotil ini bisa tumbuh sekitar 1,5 meter saat berada di habitat aslinya. Sedangkan untuk daunnya bisa tumbuh memanjang sampai 25 cm dan lebar hingga 4 cm. Perkenalkan, nama saya Nila Renistiana dengan NIM belakang 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman daun iler. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama lain tanaman iler. Pastinya di setiap daerah berbeda-beda. Contohnya sigresing dari Batak, adong-adong Palembang, Jawa Kotok Sunda, dan iler dari Jawa Tengah. Selanjutnya, tanaman iler ini juga memiliki klasifikasi. Yang pertama ada kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Coleus, spesies Coleus pumilus. Tanaman ini termasuk tanaman semusim berbatang lunak dengan bentuk percabangan monopodial. Daunnya itu merupakan daun tunggal berbentuk bulat telur, ujung pada daun meruncing dengan tepian rata dan pangkal yang tumpul. Pertulangannya menyirip dengan panjang sekitar 7-11 cm, lebar 5-7 cm, dan panjang tangkai kurang lebih 3 cm dan berwarna ungu. Bunga iler merupakan bunga majemuk berbentuk tandan di ujung batang. Kelopaknya berbentuk corong berwarna hijau muda. Pada mahkota bunga berbentuk bibir berwarna ungu keputih-putihan. Daun iler ini memiliki 2 benang, sari berwarna putih dan putih kecil yang berwarna ungu. Buah iler yang masih muda berwarna hijau dan akan berubah menjadi coklat ketika sudah matang. Pada daun iler ini, daunnya itu berkhasiat sebagai obat wasir, obat radang telinga, obat bisul, obat demam nifas, dan obat haid tidak teratur. Perkenalkan, saya Sri Haryanti dengan NIM 240105062. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman daun kumis kucing atau Orthosiphon stamineus. Adalah tanaman yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini juga tumbuh di berbagai pekarangan rumah, selokan, aliran sungai sebagai tanaman obat. Klasifikasi dari tanaman daun kumis kucing, divisionya Magnoliophyta, subdivisionya Angiospermae, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Lamiales,
family Lamiaceae, genusnya Orthosipon, spesies Orthosipon aristatus. Morfologi dari daun kumis kucing atau Orthosipon aristatus merupakan daun tunggal yang berbentuk bulat telur, lonjong, langsat atau kadang belah ketupat dengan panjang sekitar 2-10 cm dan lebar 1-5 cm. Tepi daunnya bergerigi kasar atau berlekuk, sedangkan permukaannya tipis seperti kertas, berbulu halus atau gundul, serta terdapat bintik-bintik kecil akibat banyaknya kelenjar di kedua sisi daun. Daun tersusun berhadapan dan memiliki pertulangan menyirip, menjadikan daun kumis kucing mudah dikenali dan sering dimanfaatkan sebagai bahan obat, baik dalam keadaan segar maupun kering. Khasiat dari daun kumis kucing itu sendiri yaitu mengobati berbagai penyakit peradangan seperti kanker, hepatitis, rematik, sakit perut, diabetes, dan batuk ginjal, sehingga kumis kucing sering digunakan oleh masyarakat luas sebagai obat herbal. Dan saya Putu Ratna Hari Satya Dewi dengan NIM 240105057. Ini saya akan menjelaskan tentang morfologi daun pandan. Daun pandan dikenal karena aromanya yang khas dan sering digunakan dalam masakan untuk memberikan rasa dan warna. Daun ini memiliki ciri fisik berupa daun tunggal yang tersusun secara spiral di batang dengan panjang sekitar 60 cm dan lebar sekitar 3-5 cm. Selain itu, daun pandan juga mengandung senyawa kimia seperti flavonoid, sapion, dan polifenol yang memiliki berbagai manfaat seperti antibakteri. Klasifikasi daun pandan adalah sebagai kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisinya adalah Magnolophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Aricidae, ordonya Pandanales, familinya Pandanaceae, genusnya adalah Pandanus dan spesiesnya adalah Pandanus Amarylifolius Rock. Morfologi daun pandan adalah berbentuk pita atau garis, panjangnya sekitar 50-20 cm, ujungnya runcing, tepinya berduri. Warnanya adalah hijau muda hingga hijau tua, permukaannya licin, kadang terasa kasar karena berduri. Jumlahnya daun per spesionik berkisar antara 20-49 helai. Daun pandan tidak hanya digunakan sebagai pewangi dan pewarna alami dalam masakan, tapi juga punya berbagai manfaat untuk kesehatan. Manfaat daun pandan bagi kesehatan adalah menurunkan tekanan darah, membantu mengatasi nyeri dan rematik, melancarkan pencernaan, mengandung antioksidan, mengurangi stres dan kecemasan, dan membantu mengontrol gula darah. Saya Alfia Hananurahma, NIM 240505006. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu daun salam, khasiat daun salam, morfologi daun salam, dan juga kualifikasi daun salam. Daun salam adalah tumbuhan yang dimana biasa digunakan untuk obat-obatan tradisional di Indonesia. Selanjutnya untuk morfologi daun salam. Daun salam itu memiliki lebar kurang lebih 3-8 cm dan juga memiliki panjang yang kurang lebih 5-15 cm. Bentuknya juga daun salam itu tidak lonjong dan tidak juga lancip seperti ini contohnya. Dan selanjutnya itu untuk kualifikasi daun salam. Kualifikasi daun salam itu beragam dari kerajaan, famili, spesies, ordo, kerajaan, dan juga kelas. Nah, untuk ordonya sendiri yaitu adalah Mycales, dan untuk famili Mytaceae, dan untuk spesiesnya itu adalah Zygium polyanthum. Untuk lebih spesifikasi baik untuk klasifikasinya dan morfologinya nanti saya akan lihatkan bagaimana tulisan dan juga penyebutan yang benar di bagian teks sebelah kiri saya nanti. Oke, terus untuk khasiatnya sendiri, daun salam itu memiliki 2 khasiat, baik untuk antiinflamasi dan antioksidan. Untuk antiinflamasi yaitu terdapat senyawa yang membantu peradangan dalam tubuh, dan antioksidannya memiliki senyawa yang bisa membuat kesehatan kita lebih baik lagi. Daun memiliki manfaat dan khasiat yang tak ternilai. Mulai dari bentuknya, susunannya, dan strukturnya, daun memiliki semacam sumber penting yang dapat kita gunakan untuk obat-obatan herbal. Oleh karena itu, teruslah belajar, karena dari selembar daun kita bisa mendapatkan sebuah kunci untuk kesehatan manusia. Sekian pemaparan video dari kelompok 6 yang menjelaskan tentang beberapa identifikasi daun.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.